Halo semua, selamat datang di channel Into United, tempat di mana setiap detik berita Manchester United selalu terasa penting. Di edisi hari ini, kami punya berita-berita keren dan update transfer pemain incaran Manchester United seperti Morten Hjulmand yang segera here we go, minggu-minggu krusial kesepakatan Benjamin Sesko, dan Donnarumma yang difavoritkan akan memilih United sebagai tujuan berikutnya. Ada juga kabar Dortmund yang siap menikung Juventus dalam memperebutkan jasa Jadon Sancho dan update kepindahan Alejandro Garnacho. Serta ada juga berita dilepasnya dua pemain muda Toby Collier dan kiper Radek Vitek karena gagal bersaing di tim utama United. Juga ada preview pertandingan kedua Premier League Summer Series antara United melawan Bournemouth yang akan berlangsung pada Kamis pagi waktu Indonesia. Dan edisi ini kami tutup dengan kesiapan para pemain United dalam menghadapi musim baru. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United! Manchester United masih terus memburu pemain baru. Fokus utama ada pada posisi striker. Tapi manajemen dan pelatih Ruben Amorim juga melihat celah besar di lini tengah dan posisi penjaga gawang yang perlu segera ditambal jika ingin bersaing di papan atas Premier League musim depan. Nama yang kini paling santer dikaitkan dengan United di sektor gelandang adalah Morten Hjulmand. Mantan anak asuh Ruben Amorim di Sporting CP itu kabarnya menjadi ingin bereuni dengan sang pelatih dan ingin mencoba tantangan baru bermain di Liga Inggris yang disebut-sebut sebagai liga terbaik di dunia. Hubungan kedekatan antara dirinya dengan Amorim tampaknya bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan pendekatan yang dilakukan United. Menurut laporan terbaru dari Italia, United sudah mengajukan tawaran awal sebesar 40 juta euro untuk Hjulmand. Sporting sebenarnya memasang klausul rilis senilai 80 juta euro. Namun kabarnya siap menurunkan angka itu menjadi sekitar 50 juta euro. Sementara pihak Hjulmand menilai harga yang wajar berada di kisaran 30-40 juta euro. Hjulmand bukan satu-satunya nama yang muncul. Legenda klub Rio Ferdinand lewat kanal YouTube pribadinya mendorong United untuk mengalihkan perhatian ke Carlos Baleba dari Brighton. Menurut Rio, Baleba adalah gelandang box-to-box yang lengkap. Dia energi, memahami taktik, dan punya pengalaman di Premier League. Rio bahkan menyebut bahwa jika ia punya wewenang, ia akan menggelontorkan dana besar untuk mengamankan jasa pemain muda asal Kamerun tersebut. Di sisi lain, posisi kiper juga sedang dipantau serius. Ketidakpastian masa depan Andre Onana, ditambah belum adanya pesaing sepadan, membuat United bergerak mencari opsi baru. Nama yang muncul bukan kiper sembarangan, Gianluigi Donnarumma. Kiper utama PSG itu memang belum secara resmi masuk daftar jual, tapi dengan kontraknya yang akan habis musim depan, bukan tidak mungkin PSG akan melepasnya lebih murah. Donnarumma sendiri saat ini memang dalam pembicaraan dengan PSG membahas perpanjangan kontrak. Namun proses negosiasi tampaknya berjalan tidak mulus. Karena Donnarumma meminta kenaikan gaji, PSG sepertinya keberatan memenuhi keinginan kiper internasional Italia itu. Menurut manajemen, gaji Donnarumma saat ini sudah termasuk sangat tinggi, sehingga mustahil untuk dinaikkan lagi. Rumor kegagalan kesepakatan perpanjangan kontrak Donnarumma dengan PSG semakin nyata setelah PSG dikabarkan telah menjalani komunikasi dengan kiper Lille, Lucas Chevalier. Beberapa media lokal malah menyebut bahwa kepindahan kiper yang menjadi incaran banyak klub top Eropa tersebut ke PSG tinggal menunggu hari. Donnarumma sendiri sebenarnya masih ingin bertahan di Paris. Ia tidak melihat alasan untuk hengkang. Namun, dalam sepak bola, segalanya bisa berubah cepat, terutama jika klub seperti Manchester United mulai mengetuk pintu. Ruben Amorim kini berada dalam posisi yang menarik. Ia sudah mendapatkan 3 pemain yang ia inginkan sejak awal musim. Namun masih punya pekerjaan rumah besar. United butuh striker klinis, gelandang bertahan solid, dan kiper yang bisa memberikan ketenangan di bawah mistar. Semua itu tidak bisa ditunda, karena kompetisi sudah menanti, dan target musim ini jelas lebih tinggi daripada musim lalu. Akhir-akhir ini nama Benjamin Sesko dari RB Leipzig semakin sering diperbincangkan. Penyerang asal Slovenia ini menjadi prioritas utama United untuk diboyong ke Old Trafford sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada awal bulan September mendatang. Walau usianya baru 22 tahun, tapi potensi dan kualitas Sesko membuat banyak klub besar Eropa menaruh perhatian. Menurut laporan Tim Talk, Manchester United telah melakukan pendekatan intens dalam beberapa hari terakhir. Tawaran verbal sudah disampaikan ke pihak Sesko, termasuk rincian proyek jangka panjang dan nilai kontrak yang cukup menjanjikan. Namun, jalan United tak akan mulus. Newcastle United juga tengah dalam pembicaraan serius dengan Sesko. Klub asuhan Eddie Howe itu bersiap kehilangan Alexander Isak, yang kabarnya menjadi target utama Liverpool. Jika Isak hengkang,
Šeško diproyeksikan sebagai pengganti langsung dan untuk itu The Magpies sudah siap menggelontorkan dana besar untuk mewujudkannya. Menurut jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, baik United maupun Newcastle sudah menyodorkan proposal mereka ke pihak Šeško. Kini bola ada di tangan sang pemain dan agennya. Leipzig sendiri telah menetapkan harga sekitar 80 juta euro. Tapi ada satu hal menarik, Šeško memiliki semacam gentleman agreement dengan Leipzig. Jika ia memutuskan bergabung dengan klub yang ia anggap spesial, maka harga transfernya bisa diturunkan ke kisaran 60-70 juta euro. Di sisi lain, Fabrizio Romano juga ikut memberikan pandangannya. Dalam update terbarunya, Romano menyebut bahwa meskipun Newcastle bergerak lebih dulu dan agresif dalam hal finansial, Manchester United juga mulai serius. Mereka telah menghubungi agen Šeško untuk membahas lebih lanjut soal proyek tim, struktur gaji, dan visi jangka panjang klub di bawah Amorim. Romano bahkan menyebut pekan ini bisa menjadi titik krusial dalam saga transfer Šeško. Karena baik United maupun Newcastle sama-sama siap melangkah ke tahap penawaran resmi, persaingan ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal siapa yang mampu meyakinkan Šeško bahwa proyek mereka paling cocok dengan ambisinya. Dari sisi Šeško sendiri, belum ada keputusan final. Tapi laporan menyebutkan bahwa ia lebih tertarik dan terkesan dengan pendekatan Manchester United, baik dari segi visi maupun proyek jangka panjang. Artinya, peluang United mendapatkan Šeško masih terbuka lebar. Manchester United memang butuh penyerang dengan profil seperti Šeško, usia muda, postur fisik yang kuat, kemampuan bermain dalam berbagai sistem, dan yang paling penting, potensi untuk tumbuh jadi striker kelas dunia. Tapi keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Dengan Newcastle yang siap melayangkan tawaran kapan saja, dan United yang perlahan namun pasti mulai bergerak serius, saga transfer Benjamin Šeško bisa jadi salah satu cerita terbesar di jendela musim panas ini. Tinggal menunggu waktu untuk melihat apakah Old Trafford atau St. James Park yang akan menjadi rumah barunya. Manchester United melanjutkan tur pramusim mereka di Amerika dengan laga melawan Bournemouth dalam lanjutan Premier League Summer Series 2025. Laga ini akan digelar di Soldier Field, Chicago, Kamis pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi ajang penting bagi Ruben Amorim untuk mengasah formasi dan memberi menit bermain bagi para pemain kunci. United sebelumnya tampil cukup menjanjikan di laga pembuka melawan West Ham pada Minggu pagi di Maitland Stadium, New Jersey. Meski hanya menang 2-1, Setan Merah mendominasi babak pertama dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ruben Amorim tampak puas dengan organisasi timnya, terutama dalam pressing dan transisi cepat dari lini tengah ke depan. Namun, jelang laga kontra Bournemouth, beberapa nama besar kembali absen. Joshua Zirkzee, Nusair Mazraoui, dan Andre Onana masih belum kembali berlatih penuh karena cedera ringan yang mereka bawa sejak awal tur. Penggemar United juga masih harus menunggu lebih lama karena Bryan Mbeumo telah dikonfirmasi oleh Amorim tidak akan tampil pada laga ini. Keempatnya kemungkinan baru akan tampil di laga terakhir melawan Everton. Dengan absennya Onana, Altay Bayindir akan kembali dipercaya di bawah Mister. Lini belakang diprediksi diisi oleh kombinasi Leny Yoro, Harry Maguire, dan Aiden Heaven, trio yang belum pernah bermain bersama, tapi punya potensi untuk dicoba Amorim sebagai eksperimen 3 bek. Diogo Dalot, yang sempat bermain 25 menit lawan West Ham kemungkinan akan jadi starter demi membangun kebugarannya. Di tengah, Manuel Ugarte tampil sangat solid di laga sebelumnya dan kemungkinan besar akan dipertahankan. Ia bisa berduet dengan Bruno Fernandes yang oleh Amorim akan diberi peran yang sedikit lebih dalam, demi memberi ruang bagi dua gelandang serang yang kemungkinan akan diisi Amad Diallo dan Matheus Cunha di belakang striker utama. Satu posisi lagi akan diisi Patrick Dorgu sebagai wingback kiri. Lini depan akan tetap mengandalkan Rasmus Højlund yang tampil lebih sangar dan bersemangat di laga sebelumnya. Striker muda Denmark itu ingin menegaskan eksistensinya sebagai starter utama musim ini di tengah ramainya pemberitaan keinginan United mencari striker baru. Laga melawan Bournemouth bisa jadi ajang pembuktian Højlund kepada Amorim bahwa dia layak menjadi striker utama Setan Merah. Meski Bournemouth mungkin tidak datang dengan kekuatan penuh, mereka tetap bisa memberi ancaman. Di bawah pelatih Andoni Iraola, The Cherries tampil bagus dan menghancurkan Everton 3-0 di laga pertama Premier League Summer Series. Tapi bagi United, ini bukan sekadar laga uji coba. Ini soal konsistensi, eksperimen taktik, dan kesempatan para pemain muda serta rekrutan anyar untuk mencuri perhatian. Laga ini akan menjadi gambaran apakah filosofi Amorim mulai benar-benar tertanam, dan apakah Manchester United sudah siap untuk musim kompetisi yang akan datang. Manchester United baru saja mengonfirmasi peminjaman dua pemain muda mereka, dua nama yang mempunyai potensi besar untuk menjadi bagian penting dari masa depan klub.
Keputusan ini diambil bukan karena mereka tak masuk rencana, tapi justru sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang yang matang. Yang pertama adalah Radek Vitek, penjaga gawang berusia 21 tahun asal Republik Ceko. Vitek adalah produk Akademi United, dan meskipun namanya belum banyak dikenal publik luas, ia sudah cukup lama menjadi bagian dari sesi latihan tim utama di Carrington. Sebelum musim ini dimulai, dia menandatangani kontrak baru bersama United hingga tahun 2028 dan dia langsung dipinjamkan ke Bristol City untuk 1 musim penuh. Keputusan ini tentu tidak diambil secara sembarangan. Vitek sebelumnya telah menjalani masa pinjaman di Accrington Stanley dan juga klub Austria Blauweiss Linz. Di sana, ia mendapatkan pengalaman berharga, termasuk menghadapi cedera dan bangkit kembali dalam performa yang solid. Pelatih kepala kiper Akademi United, Tommy Lee, bahkan menyebut Vitek sebagai contoh ideal bagi para penjaga gawang muda lainnya. Ia dikenal sangat disiplin, memahami pentingnya nutrisi, latihan di gym, hingga analisis permainan. Intinya, dia adalah seorang profesional sejati dan dengan tinggi badan mencapai 198 cm, ia punya atribut fisik yang mendukungnya untuk bersaing di level tertinggi. Vitek sendiri menyambut kesempatan ini dengan antusias. Ia menyebut championship sebagai level yang menantang dan sangat menantikan untuk bermain lebih banyak serta mengenal tim barunya. Bagi Vitek, ini bukan sekadar masa pinjaman, tapi sebuah langkah penting untuk menambah pengalaman dan membuktikan dirinya. Di saat yang hampir bersamaan, satu lagi pemain muda United juga bersiap meninggalkan klub dengan status pinjaman yakni Toby Collier. Gelandang berusia 21 tahun ini tampil sebagai pemain inti dan bermain selama 1 babak di pramusim melawan Leeds. Dia juga ikut dalam rombongan Manchester United dalam tur ke Amerika dan bermain selama 25 menit saat United menang 2-1 atas West Ham di MetLife Stadium, New Jersey. Namun, dengan semakin padatnya persaingan di lini tengah, terlebih setelah kedatangan Bryan Mbeumo dan masih adanya nama-nama seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, hingga Kobbie Mainoo, kesempatannya untuk bermain reguler musim ini dinilai akan sangat terbatas. United tetap menjaga Collier dalam rencana jangka panjang. Ia tidak dijual, meskipun sempat mendapat minat dari klub-klub seperti Chelsea dan Brentford. Kontraknya masih panjang, hingga 2027 dengan opsi tambahan 1 tahun. Tapi demi perkembangannya, opsi pinjaman menjadi solusi terbaik. Collier juga mengakui bahwa prioritasnya adalah mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin, dan ia siap duduk bersama pelatih serta manajemen untuk menentukan langkah yang paling tepat. Musim lalu, Collier sempat terganggu oleh cedera hamstring yang membuatnya sulit tampil maksimal. Namun kini ia mengaku telah belajar banyak, terutama dalam hal memahami kondisi tubuh dan pentingnya keseimbangan antara kerja keras dan pemulihan. Kepergian 2 pemain muda ini memang bukan transfer yang mencolok, tapi menjadi pengingat bahwa di balik setiap nama besar di lapangan utama, ada proses panjang pembinaan yang dilakukan klub. Manchester United sedang membangun fondasi masa depan, dan langkah memberikan ruang kepada pemain muda untuk berkembang di luar Old Trafford seperti ini adalah bagian penting dari visi tersebut. Kita tunggu saja, apakah Radek Vitek akan kembali sebagai calon kiper utama, dan apakah Toby Collier mampu merebut tempatnya di lini tengah. Untuk sekarang, yang pasti mereka tengah menapaki jalan panjang menuju impian besar mereka bersama United, sebagai klub yang memberi mereka ruang untuk berkembang. Borussia Dortmund kembali mengincar Jadon Sancho setelah United menurunkan harganya dan kesepakatan dengan Juventus berlarut-larut. Sementara itu, Chelsea semakin menginginkan Alejandro Garnacho setelah kepergian Noni Madueke ke Arsenal. Kita mulai dari Sancho. Dortmund dikabarkan kini tengah serius mempertimbangkan untuk membawanya pulang untuk kedua kalinya. Menurut laporan dari Sky Sport Germany, Dortmund sedang melakukan pembicaraan internal untuk merekrut Sancho secara permanen. United disebut-sebut telah menurunkan harga hingga hanya bernilai 20 juta euro, harga yang jauh lebih rendah saat mereka membelinya 3 tahun lalu yaitu 85 juta euro. Tapi permasalahan utama bukan pada nilai transfer, melainkan gaji Sancho yang cukup besar. Selama masa peminjaman sebelumnya, United masih menanggung setengah dari gajinya. Jadi kalau transfer ini ingin terjadi, Sancho tampaknya harus rela gajinya dipangkas drastis. Seperti yang dia sepakati dengan Juventus. Dortmund sebenarnya punya ruang finansial yang besar. Mereka baru saja menjual pemain senilai hampir 70 juta euro, sementara pengeluaran transfer mereka pada musim panas ini masih relatif kecil. Jadi jika Dortmund benar-benar serius, kemungkinan besar transfer ini bisa terjadi. Yang jadi pertanyaan, apakah Sancho masih bisa tampil seperti dulu, saat mencetak 109 kontribusi gol dalam 125 laga bersama Dortmund?
Hanya waktu yang bisa menjawab. Sementara itu, kisah Alejandro Garnacho juga tak kalah menarik. Pemain muda yang musim lalu mencetak 11 gol dan 10 assist ini kini juga masuk daftar pemain buangan Ruben Amorim. Meskipun Amorim sempat mengatakan bahwa kelima pemain tersebut bisa kembali ke tim jika gagal pindah, kenyataannya kecil kemungkinan mereka akan bermain lagi untuk United selama Amorim masih di kursi pelatih. Namun, kabar baik untuk Garnacho datang dari London. Chelsea kini menjadi kandidat kuat untuk merekrut pemain Argentina tersebut. Mereka sedang membangun skuad muda dan atraktif di bawah pelatih Enzo Maresca, dan kehadiran Garnacho dinilai bisa menambah kedalaman di sektor sayap. Apalagi, dengan dijualnya Noni Madueke ke Arsenal dan absennya Mudryk, Chelsea punya ruang untuk satu winger lagi. Bahkan meski mereka juga sedang mengejar Xavi Simons, menurut jurnalis Ben Jacob ketertarikan pada Garnacho tetap berjalan secara paralel. Garnacho sendiri memang disebut-sebut ingin tetap bermain di Premier League. Ia menolak tawaran dari klub-klub besar seperti Bayer, Juventus, bahkan Al Nassr di Arab Saudi, demi mempertahankan kariernya di Inggris. Keinginan itu sejalan dengan proyek yang sedang dibangun Chelsea yang mengutamakan 3 hal yaitu, muda, eksplosif, dan ambisius. Kesimpulannya, baik Sancho maupun Garnacho kini menghadapi persimpangan penting dalam karir mereka. Dua winger berbakat, dua cerita berbeda, tapi satu kesamaan, keduanya tak lagi punya tempat di Manchester United. Apakah Sancho akan kembali bersinar di Dortmund? Apakah Garnacho bisa menemukan rumah baru di Stamford Bridge? Kita tunggu saja, karena bursa transfer masih panjang, dan kisah mereka belum selesai. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United. Langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.